belakang terjadinya Perang Padri. Perang Padri diawali perbedaan prinsip mengenai ajaran kaum Padri dan kaum adat, perbedaan pandangan mengenai kebiasaan di kerajaan Pagaruyung antara Islam dan adat. Hal ini bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang menginginkan penerapan syariat Islam secara sempurna pada masyarakat Minangkabau. Kaum adat dalam kesehariannya menerapkan kebiasaan seperti sabung ayam, judi, dan minum-minuman keras. Hal ini menyebabkan ketidakpahaman kaum Padri karena melanggar syariat Islam. Perang Padri meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandailing. Kaum Padri dipimpin oleh Harimaunan Salapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Muningsyah. Kronologi Perang Padri. Kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Hal ini menyebabkan konflik di antara keduanya yang terjadi pada 1803. Puncak dari Perang Saudara terjadi pada tahun 1815 setelah kaum Padri yang dipimpin Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung. Serangan terhadap kerajaan Pagaruyung menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Kepemimpinan Harimaunan Salapan mampu membawa kaum Padri pada kemenangan. Terdesaknya kaum adat membuat kaum adat meminta bantuan kolonial Belanda pada tahun 1821. Pada tanggal 4 Maret 1822, Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raab berhasil memukul mundur kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Setelah mampu mengalahkan kaum Padri, Belanda dan kaum adat mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar yang bernama Fort Vander Kapellen, sedangkan kaum adat memusatkan kekuatannya di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pasukan Belanda yang melakukan pergerakan di Tanjung Alam dihadang oleh pasukan kaum Padri, namun pasukan Belanda mampu mengalahkan dan terus melaju hingga ke Luhak Agam. Pada tahun 14 Agustus 1822, pimpinan pasukan Belanda, Kapten Govinet, menderita luka di pertempuran Baso dan meninggal pada 5 September 1822. Pada tanggal 15 November 1825, perjanjian Masang disepakati antara Belanda dan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Pada saat bersamaan, Belanda kewalahan dengan konflik di Eropa dan Jawa. Perang Jawa. Selama masa gencetan senjata, kaum Padri berusaha memperbaiki keadaan dengan merangkul kembali kaum adat. Dampak Perang Padri. Perang Padri berlangsung selama 20 tahun, dari 1808 hingga 1821. Berikut adalah dampak Perang Padri. Jantung korban dari orang Minangkabau dan Batak Mandailing. Jatuhnya kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Lahirnya Persatuan Pemimpin Tradisional dan Agama. Tokoh-tokoh peran Padri. Pertama, Tuanku Imam Bonjol. 2. Tuanku Tambusai. 3. Tuanku Pasaman. Berakhirnya Perang Diponegoro di Jawa mengembalikan kekuatan Belanda untuk mencoba menundukkan kaum Padri. Pada 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk menyerang pertahanan Belanda di Fort Dekok, Bukit Tinggi. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Belanda beralasan bahwa kedatangannya untuk menjaga keamanan, membuat jalan, dan membuka sekolah hingga membutuhkan biaya, dan diminta menjual kopi kepada pihak Belanda. Perlahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan pada 1807 hingga Tuanku Imam Bonjol mampu ditangkap. Perang Padri berlanjut di bawah kepemimpinan Tuanku Tambusai hingga wilayah Dalu jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Padri dianggap selesai setelah Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya melarikan diri ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Pada akhirnya kerajaan Pagaruyung menjadi wilayah kolonial Belanda.